الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وطاعة رسوله وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلوه عليكم فاستمعوا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Hadid ayat yang ke-16, kita baca di awal majlis kita ini untuk mengingatkan kita semua bahawa salat adalah syariat yang ditujukan menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan salat disyariatkan berdasarkan firman Allah, aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk berzikir, mengingatku. Nah, semestinya orang yang salat kalau betul dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beriman, tentu buah dari iman yang dibawa berzikir itu adalah khusyuk. Tapi entah kapankah kekhusyukan itu betul-betul menyertai setiap salat yang kita lakukan. Dan itulah permohonan kita setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia berikan kita qalban khashi'ah, hati yang khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dan mengingatkan kita dalam suratul Hadid tersebut. Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha, untuk khusyuk qulubuhum, hati-hati mereka itu dzikrillah, untuk berzikir, tunduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma nazzala minal haqq, dan tunduk kepada kebenaran yang diturunkan, yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl, dan janganlah hendaknya mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, waktu berlalu begitu lama bagi mereka, begitu panjang. Kita sudah panjang juga waktu kita berlalu semenjak ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel dahulu, orang-orang yang diberikan kitab Allah, setelah lama ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka, apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, menjadi keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi perlu untuk direnungkan ayat ini
Rasulullah meninggalkan kita sudah lebih 14 abad. Bahkan sekarang kalau dihitung sudah 1437. 47 itu 10 tahun Nabi hidup di Madinah. Jadi beliau meninggalkan kita tentu setelah 10 tahun berlalu tahun Hijriyah. Berarti sudah 1437 tahun. Ya, 1437 tahun lebih kurang Rasulullah telah meninggalkan kita. Nah, apakah itu waktu yang pendek? Tidak, itu waktu yang sudah lama. Sudah panjang waktu. Apa yang diingatkan oleh Allah? Jangan seperti orang-orang terdahulu yang menerima kitab. Fatala alaihimul amad. Sehingga berlalu waktu yang panjang antara mereka dengan Nabi mereka. Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Menjadi keras hati mereka. Sehingga tidak lagi khusyuk di dalam berzikir, di dalam beribadah, dan tidak lagi mau tunduk kepada tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Yang kita khawatirkan bagi umat Islam hari ini adalah peristiwa itu juga. Perangai yang demikian. Ketika Nabi telah meninggalkan kita 1437 tahun yang lalu, apa yang terjadi pada umat beliau, pada umat Islam, pada kita yang mengaku sebagai umat beliau dan berharap syafaat beliau kelak? Jangan-jangan apa yang diperingatkan oleh Allah supaya jangan terjadi seperti yang pernah dialami oleh umat sebelum kita, terjadi pula. Apa itu? Qaswatul qulub, kekerasan hati. Sehingga kalimat-kalimat yang dibaca, zikir-zikir yang disebut, ayat-ayat yang didatangkan untuk memberi peringatan tidak lagi menyentuh kalbu. Kenapa? Karena kalbu tadi telah keras. Keras hati ini berbahaya. Bahkan di dalam ayat lain Allah katakan hati ini bisa keras dari batu. Melebihi dari kerasnya batu. Seperti Bani Israel. Setelah mereka diuji dengan menyembelih sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian keras hati kalian setelah itu. Bagaimana bentuk kerasnya? Fahiya kal hijarah. Hati kamu itu seperti batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras dibandingkan batu. Kenapa? Faminal hijarati ma yatafajjaru minhu al-anhar. Di antara batu itu ada malah yang bisa memancarkan air. Lihat, ada batu rengkah dan air memancar dari dalam. Kemudian ada malah yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Malah terbelah air keluar darinya. Dan bahkan batu itu ada yahbitu min khasyatillah, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi hati manusia kata Allah bisa asyad, bisa lebih keras dari itu. Nah, hati yang seperti itu sulit untuk bisa merasakan kekhusyukan di dalam berzikir, di dalam beribadah. Walaupun Allah katakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Iya, tapi hati yang mana? Jangan salahkan pula petunjuk Al-Quran. Ambo berzikir tari itu gelisah tari sini. Bukan petunjuk yang salah, tapi kita yang tidak memenuhi syarat. Hati kita itu yang tidak ada ruang di dalamnya untuk zikir. Yang ada apa? Dunia. Orang gelisah ketika tidak mendapat dunia, tapi dia tersenyum ketika kehilangan akhirat. Perangai manusia hari ini. Kalau dunia tidak dapat, rasa kiamat bisu negari. Piko solat talambe, bisu akan ada juari.
Lah perangai manusia hari ini. Nah, kita tentu akan melanjutkan kajian fikih as-salah kita. Yang akan kita bicarakan adalah nanti rukun terakhirnya itu khusyuk. Tapi sebelum bicara khusyuk dan salat berjamaah, saya ingat ada dua yang ingin saya jangkau karena tertinggal kemarin. Yaitu yang pertama tentang assalam, taslim. Dan yang kedua tentang duduk tasyahud akhir. Kan itu. Nah, perkara salam, saya sekedar mengingatkan bahawa kalau ada orang yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wabarakatuh, itu bukan amalan yang bid'ah. Dan tidak perlu diingkari. Nah, tidak perlu diingkari. Kenapa demikian? Karena dalil yang sampai kepada kita tentang bagaimana cara mengakhiri salat dengan taslim, dengan salam, ada beberapa hadis. Nah, ada beberapa hadis. Yang pertama adalah dengan hanya mengucapkan Assalamualaikum saja. Malah tidak pakai warahmatullah dan tidak pakai wabarakatuh. Nah, mengucapkan salam pakai Assalamualaikum saja itu salah satu pandangan di dalam mazhab Hambali. Nah, apa yang menjadi dalil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Nah, kemudian ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi hanya mengatakan Assalamualaikum. Dan beliau berkata, "Idza qultum Assalamualaikum." Ini hadis Ibnu Zubair. Apabila kamu mengatakan Assalamualaikum, tidak pakai warahmatullah. Tetapi kalau kita telusuri hadis tersebut, sebenarnya hadis itu adalah mukhtasarah, hadis yang diriwayatkan secara ringkas. Jadi kalau orang membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari, berhati-hati. Karena Imam Al-Bukhari ketika beliau mengulang hadis di dalam kitab beliau, tidak semua pengulangan itu lengkap beliau tuliskan hadisnya. Jadi cukup beliau hanya menulis hadis yang panjang dalam satu riwayat. Kalau ada dalam bab lain yang tersangkut dengan hadis itu, beliau hanya meringkaskan saja. Jadi orang yang membaca kitab hadis, kadang-kadang nyambi hadis dan itu saja. Ya. Padahal itu hadis yang diriwayatkan secara ringkas. Nah, karena itu riwayat yang benar atau yang panjang di dalam kitab sahih dari Ibnu Zubair adalah Assalamualaikum warahmatullah. Tetapi ada di antara ulama berpendapat cukup Assalamualaikum saja. Diperkuat dengan hadis akhir dari salat itu adalah khitamuha at-taslim, salam. Nah, mereka mengambil hujah itu. Miftah, kunci dari salat itu adalah al-wudu. Kemudian maaf. Nah, jadi kunci dari salat adalah
wudu. Kemudian tahrimuha, apa makna tahrim? Dulu di awal kita jelaskan. Seseorang mengharamkan dirinya dan hatinya dari segala amal, perkataan, begitu juga perhatian kepada selain dari perbuatan salat dengan apa? Dengan takbir. Itu makanya tahrimuha at-takbir. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu ahrama. Dia haramkan dirinya secara zahiriah melakukan perbuatan yang tidak bahagian dari perbuatan salat. Nah, yang bukan bahagian dari perbuatan salat. Kecuali karena darurat dan hajat. Pernah ingat kan dahulu ada orang yang lupa mematikan handphone. Kita pernah mengaji itu. Bolehkah seseorang mengambil handphonenya untuk mematikannya daripada berdendang juga bertanding dengan suara imam? Sudah lagunya rumi pula, buaya darat lagi. Nah, boleh tidak? Secara prinsip asal, ketika dia mulai takbiratul ihram, artinya dia haramkan seluruh fi'il, amal, pekerjaan, perbuatan, wa aqwal, perkataan, dan termasuk juga perhatian di dalam kalbunya kepada selain dari apa yang dituntut dalam salat. Itu makanya tahrim, pengharaman. Jadi jangan main HP juga lagi salat. Allahu Akbar, kawan main SMS, haram. Nah, itu tahrimuha. Semenjak kapan pengharaman itu? Semenjak takbir. Jadi mulai saja takbir, haram melakukan perbuatan yang bukan perbuatan salat, haram mengatakan sesuatu yang bukan perkataan salat. Itu makanya ada orang yang bersin, kemudian dijawabnya bersin orang, yarhamukallah, ditegur oleh Nabi, innama hadhihi salat, ini salat ini, la yasihu fiha kalamun nas, tidak boleh di dalamnya ada mengecek dengan orang lain. Itu kalau di yarhamukallah berarti mukhatabah, berbicara, Allah merahmati engkau, walaupun pakai bahasa Arab. Jadi jangan mentang-mentang pandai bahasa Arab, belajar bahasa Arab, langsung saja orang masuk, ta'al, bahasa Arab, tidak masalah. Tidak, itu bicara dengan orang namanya. Tidak boleh. Sini, tidak boleh. Nah, kemudian perbuatan tidak, perkataan termasuk apa? Perhatian. Seluruhnya harus tertuju kepada apa yang masyru', yang disyariatkan dalam salat. Tahrim. Dan dalam hadis itu apa? Wa tahliluha. Tahlil, kapan ikatan itu lepas? Tahlil itu halla yahullu. Apa maknanya tahlil? Penghalalan kalau sering kita dengar. Tapi makna tahlil juga ada lepasnya ikatan, keterikatan itu kapan? Taslim. Nah, jadi orang yang memakai assalamualaikum saja, hadis itulah yang dia ambil, at-taslim. Kan salam, ya sudah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau ada orang sholat seperti itu ada pendapat. Walaupun pendapat yang seperti itu, saya menilainya sangatlah lemah. Kenapa? Karena yang seperti itu membutuhkan bayan, penjelasan. Taslimnya seperti apa? Kan tidak mungkin taslim dibaca. Selesai kan? Bil alamin kami namanya taslim. Tidak sah. Taslim gitu. Berarti kata taslim tersebut harus dijelaskan apa maknanya. Nah, karena itulah makanya mereka menafsirkan taslim itu dengan assalamualaikum. Dan ternyata setelah ditelusuri hadis Ibnu Zubair, assalamualaikum itu adalah hadis mukhtasar. Jadi diriwayatkan ringkas. Sebenarnya yang panjangnya adalah assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya hadisnya yang panjangnya adalah assalamualaikum warahmatullah. Nah, karena itu dari dua pendapat tadi, sebenarnya yang kuat adalah pendapat yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, bukan hanya assalamualaikum saja. Nah, bagaimana dengan menghadirkan wabarakatuh? Karena sebagian membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam tambahan wabarakatuh tadi terjadi ikhtilaf.
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama, alla yuzada, tidak ditambah fis salam, di dalam salam salat itu. Ini salam salat ya, bukan salam ketika kita bertemu di luar salat. Salam di dalam salat, di pendapat pertama, la yuzadu, tidak ditambah melebihi dari sighat. Sebentar. Nah, pendapat yang pertama, tidak ditambah melebihi dari apa yang datang di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Alasannya apa? Karena Nabi melakukan salat miraran, berulang kali sepanjang kehidupan beliau sampai akhir hayat. Bahkan sebelum turun pun perintah salat fardu 5 waktu, salat telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi jangan dikatakan bahwa salat itu hanya dilaksanakan Nabi setelah Isra dan Mi'raj. Tidak. Isra dan Mi'raj itu adalah fardu salatnya. Perintah melakukan kewajiban salat yang 5 waktu. Apakah Nabi SAW salat sebelum itu? Iya. Ada yang mengatakan kapan salat Nabi? Ada yang mengatakan fil ashi, ketika sore hari, wal ibkar, dan ketika pagi hari. Nah, apalagi setelah perintah salat 5 waktu turun, dan ditambah Rasulullah telah memiliki masjid sendiri setelah berhijrah yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Beliau menjadi imam sahabat dan tidak pernah beliau tinggalkan kecuali kalau beliau pergi keluar Madinah, dan biasanya beliau wakilkan kepada orang yang beliau tunjuk untuk menjalankan tugas-tugas di dalam kota. Berarti beliau melakukan salat berulang kali. Nah, riwayat yang sampai yang banyak berulang kali thabitah, yang tetap dari Nabi, ada ketetapannya, bunyi salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Nah, karena itulah makanya jumhurul ulama, mayoritas ulama berfatwa tentang salam salat seperti itu, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu pendapat yang pertama, tidak ditambah. Pendapat yang kedua, annahu yushra'u, disyariatkan ayyazida, orang yang salat menambah dengan kalimat wa barakatuh ahyanan, sekali-sekali, kadang-kadang, tidak rutin. Ini pendapat yang kedua, sekali-sekali sebaiknya ditambah dengan wa barakatuh. Dan ini adalah pendapat dari kalangan atau ulama Syafi'iyah, para pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga ada sebagian kalangan salaf sebelum Imam Syafi'i juga berpendapat demikian. Tetapi yang perlu digarisbawahi, ahyanan, kadang-kadang, tidak rutin pakai wa barakatuh. Nah, apa yang menjadi dalil makanya kadang-kadang sebaiknya ditambah dengan wa barakatuh? Yang pertama diriwayatkan dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud, hadis Wa'il bin Hujur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat. Tetapi banyak para ulama mengatakan hadis Wa'il bin Hujur dalam masalah ini dhaif, lemah. Namun mereka berhujjah dengan dalil yang kedua, yaitu hadis Umar, asar dari Umar bin Al-Khattab, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir. Nah, dan riwayat ini sahih insyaallah, yaitu memakai, sahabat itu kadang memakai kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian, terus mana yang akan kita pakai di dalam amal kita? Yang pertama,
Yang pertama, orang yang memakai kalimat wa barakatuh di dalam salam la yunkar, tidak boleh diingkari. Artinya tidak boleh disalahkan. Oh dalil apa kau? Mentang-mentang awak mengaji sampai wa rahmatullah saja, tu orang lain main tunjuk saja. Kau nak batu solat tak serupa Nabi. Caranya macam mana itu? Nah, kau tak sesuai sunnah, jangan katakan tak sesuai sunnah. Kenapa? Karena ada riwayat walaupun kategorinya dhaif, tetapi ada juga asar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Umar bin Al-Khattab, dan begitu juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, karena itu tidak boleh diingkari. Kemudian secara hukumnya mencukupkan sampai assalamu alaikum saja sah. Sampai warahmatullah itu adalah afdal dirutinkan sampai di situ. Dan tidak ada masalah ahyanan kadang-kadang memakai wa barakatuh. Tetapi yang rutin dipakai sesuai dengan apa yang sabit, yang tetap dari Nabi SAW adalah pakai wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang dipakai wa barakatuh, tidak ada masalah. Dia tambahlah terkadang sekali-sekali pakai wa barakatuh. Kedua-duanya, baik salam yang ke kanan maupun yang ke kiri. Nah, itu tentang salam. Kemudian yang terakhir kaifiatnya adalah tentang duduk pada tasyahud akhir. Nah, untuk duduk pada tasyahud akhir sebenarnya kita sedang berhadapan dengan dua pendapat. Di dua pendapat yang menonjol. Yang pertama adalah bahwa apabila seseorang duduk untuk tasyahud pertama, jelas tidak ada tawarruk, tetapi kalau seseorang tasyahud awal adalah duduknya adalah iftirash. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa makna iftirash? Yaitu menjadikan telapak kaki kiri sebagai firash, sebagai alas panggul kita. Nah, sedangkan untuk yang duduk terakhir, duduk tasyahud akhir, terjadi dua pendapat dalam hal itu. Yang pertama, bahwa duduk pada tasyahud akhir, di mana kalau solat tersebut adalah solat rubaiyah. Tahu rubaiyah? Solat yang 4 rakaat. Atau sulasiyah. Solat yang 3 rakaat. Di mana dua solat ini memiliki dua tasyahud. Paham kan? Kalau disebut orang solat rubaiyah, kata rubaiyah itu dari arba'ah. Rabu dari situ arba'ah, 4. Nah, hari Rabu itu hari yang ke-4. Hari pertamanya apa? Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah. Nah, 4. Nah, jadi solat rubaiyah artinya apa? Solat yang 4 rakaat. Solat yang 3 rakaat disebut solat sulasiyah. Sulasiyah dari sulasa. Solat yang 3 rakaat. Nah, untuk solat yang seperti ini, biasanya, dan tentu biasanya, adalah memiliki 2 tasyahud. Ya kan? Nah, sedangkan solat yang 2 rakaat, atau yang 1 rakaat, ada solat yang 1 rakaat? Ada. Witir. Nah, witir. Nabi SAW, man arada an yutira bi rak'atin falyaf'al. Siapa yang mau witir 1 rakaat, ya silakan, kata Nabi. Berarti ada salat 1 rakaat, ada witir. Setelah itu tidak ada, kecuali nak lupa orang. Sangkola 2, 1 witir. Nah, jadi salat yang 2 rakaat, ini 1 rakaat itu biasanya tentu lazimnya hanya 1 tasyahud.
Dalam hal ini, pendapat pertama, bahwa untuk solat sulasiyah dan rubaiyah yang 3 dan 4 rakaat, di mana solat itu memiliki tasyahudan, 2 tasyahud, itu duduk terakhir sebelum salamnya mesti duduknya tawarruk, atau ada yang pendapatnya disunnahkan untuk duduk tawarruk, bukanlah iftirash. Nah, apa itu duduk tawarruk? Tawarruk itu adalah duduknya di mana seseorang menegakkan telapak kaki kanannya dan meletakkan telapak kaki kirinya di bawah kaki kanannya, atau menempelkan ujung jarinya ke betis kaki kanan. Jadi ada 2. Kemarin juga saya ulang lagi ya, supaya jangan ragu-ragu. Jadi yang dikatakan tawarruk adalah, kata warik adalah panggul. Nih tulang panggul, nih warik namanya. Jadi seseorang duduk tawarruk dalam pendapat yang pertama, kalau solat itu 4 rakaat atau 3 rakaat, di mana solat seperti ini mengandung 2 tasyahud. Tadi 2 tasyahud. Tasyahud akhirnya, tasyahud yang kedua, itu dalam pendapat pertama, itu duduknya adalah tawarruk. Tawarruk itu 2 model, 2 cara. Yang pertama adalah menegakkan kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kanan. Nah, ini. Kemudian meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jadi begini. Nah, gini. Nah kan? Ini. Kemudian menjatuhkan panggul. Ini warik namanya tuh, makanya katanya tawarruk. Panggul diletakkan langsung di atas lantai. Nah, ini tawarruk. Model tawarruk yang kedua, yang kaki kanan tetap seperti tadi terletak, cuma ujung jari jemari kiri bertemu dengan betis, jadi agak lapang begini. Nah, tidak di bawah ini tapi bertemu. Nah, itu yang di dalam hadis dikatakan beliau jadikan telapak kiri beliau, dijadikan telapak kiri beliau baina fakhizai, antara 2 paha. Jadi ada 2 model. Yang pertama di bawah tulang kering, telapak kaki. Yang kedua ada antara 2 paha. Nah itu. Sedangkan posisi telapak kaki kanan tetap tegak. Posisi panggul kiri tetap berada di atas lantai. Itu tawarruk namanya. Nah di dalam pendapat yang pertama tadi, nanti kita jelaskan dalilnya. Bahwa untuk salat yang memiliki 2 tasyahud, pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir, duduknya disunnahkan, disyariatkan bertawarruk, bukan beriftirash. Itu adalah pendapat pertama. Apa dalil yang dijadikan alasan oleh para ulama yang mengatakan bahwa tawarruk pada tasyahud kedua atau tasyahud akhir itu disunnahkan? Yaitu hadis Abi Humaid As-Sa'idi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ada idza jalasa fit tasyahudil akhir, apabila duduk pada tasyahud akhir, akhraja rijlahul yusra, beliau keluarkan kaki kiri beliau. Itu yang saya katakan model pertama tadi, karena telapak kaki kiri dikeluarkan di bawah tulang kering kanan. Nah, wa nasabal yumna, dan beliau tegakkan telapak kaki kanan beliau. Kemudian wa afdha bimaq'idatihi ilal ard, dan beliau letakkan langsung ini tempat
panggul tempat duduk, panggul duduk beliau itu kemana? Ke lantai. Itu dikatakan tawarruk namanya. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, bagaimana ulama yang mengatakan tadi pendapatnya ini untuk duduk tasyahud akhir? Ini tasyahud akhir ini. Nah, kenapa? Karena mereka memahami Nabi mengatakan al-akhir. Itu yang jadi dasar. Kalau dikatakan akhir, tentu ada awal. Itu pemahamannya. Nanti yang berbeda, hadisnya ini juga ini. Cuma nanti pemahamannya berbeda. Jadi makanya kalau ulama berbeda pendapat, kalau tidak ngerti, tidak usah satu ke dia selenya. Nah, kalau lah satu engkau karuh jadinya. Itu kami anak kami pakai. Mana tanang batin awak selama fatwa itu keluar dari dua ulama, ya sudah, pakailah. Nah, tapi kalau seorang ulama itu ya perlu dipilih. Nah, yang satu berdalil dan seorang lain ada dalil, pokok itu ketujuh dan tidak bisa. Nah, so kalau dia ulama, dia tentu merujuk dalil. Kadang-kadang dalilnya sama, cuma cara memahaminya. Nah, contoh ini. Jadi kata pendapat yang pertama, kenapa tasyahud yang kedua itu pakai tawarruk? Maaf. Karena di dalam hadis itu jelas-jelas dibedakan oleh Nabi. Yang pakai akhir itu pertanda ada yang pertama. Jadi karena itu berbeda antara duduk yang kedua dengan duduk yang pertama. Antara tasyahud awal dengan tasyahud yang pertama. Nah, pertanyaannya, tasyahud pertamanya mana? Nah, apakah ada dalilnya? Tentu ada. Hadis Wa'il bin Hujr di mana beliau mengatakan setelah Nabi salat 2 rakaat, fa idza kana yaftarishu, melakukan iftiras setelah 2 rakaat ba'da kulli rak'atain. Nah, itu menunjukkan apa? Itu hadis itu menunjukkan salat fajar Nabi, salat subuh. Nabi tidak bertawarruk. Jadi ada 2 hadis yang jadi rujukan oleh pendapat yang pertama. Yang pertama hadis Abu Humaid As-Sa'idi, yang kedua hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Abu Humaid mengatakan tasyahud akhir tawarruk. Hadis Wa'il kalau 2 rakaat Nabi cuma beliau iftirash. Nah, itulah akhirnya pendapat inilah yang melahirkan pandangan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir berbeda cara duduknya. Tasyahud awal cukup iftirash. Tasyahud akhir tawarruk. Nah, namun tiba masalah pada yang 2 rakaat saja. Awal sekaligus akhir. Ini bagaimana? Nah, pendapat pertama tadi merujuk terus ke hadis Wa'il bin Hujr. Kenapa? Karena Wa'il menceritakan cerita salat fajar, Nabi tidak bertawarruk. Artinya apa? Kalau salat itu 2 rakaat, berarti duduknya hanya iftirash saja, tidak tawarruk. Itu pendapat yang pertama. Kalau 4 rakaat, awal tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Nah, bagaimana pendapat yang kedua? Dalilnya sama. Dalilnya sama, yaitu hadis Abu Humaid yang ada dalam Bukhari juga. Nabi kalau tasyahud akhir tawarruk, kan begitu hadisnya tadi. Cuma pendapat yang kedua memahami akhir itu tidak berarti ada awal. Akhir itu berarti setelah itu salam, itu baru akhir. Begitu mereka memahami. Jadi dengan begitu mereka berkesimpulan setiap duduk yang ada salamnya sesudah itu akhir namanya. Paham kan? Begitu mereka memahami. Jadi makna tasyahud akhir bagi pendapat yang kedua
bukan berarti ada yang awal. Makna tasyahud akhir itu kalau diiringi dengan salam itu akhir namanya. Maka keluarlah fatwa setiap tasyahud yang pakai salam tawarruk. Nah, jadi kalau ada awak pagi solat subuh fajar, perhatian orang dan duduk tasyahud akhir itu nampak situ. Kalau pakai iftiras kau pendapat yang pertama dan cerita ni uyau. Nah, kalau tawarruk kau pendapat yang kedua. Nah, itu yang populer dua pendapat itu. Jadi kalau awak calik itu. Tapi ada pendapat yang ketiga tapi kau jarang terdengar. Apa itu? Tawarruk itu khusus untuk ibu-ibu dan untuk apa-apa. Nah, di tawarruk itu khusus untuk ibu-ibu. Mana kau ibu-ibu astar? Lebih tertutup kelihatannya ibu-ibu kalau pakai tawarruk. Jadi tidak tampak benar postur tubuh dari belakang. Pendapat kau ada kau. Ini adalah pendapat yang ketiga, yaitu yushra'u lin nisa likamalis sitr. Disyariatkan hanya untuk wanita. Nah, karena apa? Supaya lebih sempurna mereka tertutup. Cuma pendapat kau agak aneh terdengar ada orang. Dalam solat tertutup juga. Padahal lah pakai mukena, lebah hijab. Pagi-pagi nampak ada ibu-ibu bersonjak-sonjak mengkurang rami. Nah, ada pendapat yang keempat, ini juga tidak populer. Ada yang mengatakan tawarruk tidak disyariatkan. Dan disyariat iftiras. Kenapa? Karena yang populer hadisnya hadis iftiras. Tapi dua pendapat ini tidak muncul banyak di dalam kajian-kajian yang pertama dan yang kedua tadi yang muncul. Nah, dari berbagai dalil-dalil tadi, kemana kecenderungan kita yang lebih dekat? Tentu yang merujuk kepada dua hadis. Memadukan antara hadis Abu Humaid dengan hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il diperkuat oleh hadis-hadis lain bahwa Nabi kalau salat beliau iftarasha, artinya asal duduk. Jadi asal duduk di dalam salat adalah asalnya iftirash. Itu asalnya. Jadi kalau ada perintah duduk di dalam salat, apa modelnya? Iftirash. Nah, itu makanya duduk antara dua sujud apa? Iftirash. Tidak ada tawarruk. Nah, itulah asal. Nah, datang tawarruk untuk pengecualian hanya pada tasyahud akhir. Karena itu saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa asal dari duduk iftirash, kecuali yang tasyahud akhir yang ada dua tasyahudnya, di situ baru tawarruk. Jadi kalau subuh tidak perlu di situ tawarruk, cukup iftirash. Kalau salat sunnah 2 rakaat saja iftirash. Tapi zuhur tasyahud awal iftirash, tasyahud kedua tawarruk. Maghrib tasyahud awal iftirash, tasyahud keduanya tawarruk. Isya tasyahud awal iftirash, keduanya tawarruk. Asar juga begitu. Jadi salat yang hanya satu tasyahud, tidak ada yang kedua, maka diberlakukan di situ hadis Wa'il bin Hujr. Sedangkan salat yang ada dua tasyahud diberlakukan kedua hadis. Setidaknya itu al-jam'u, menggabung antara kedua dalil. Jadi tidak ada dalil yang ditinggalkan kalau pakai seperti itu. Tapi kalau pakai hanya tawarruk saja, tinggalkan hadis Wa'il. Kalau pakai cuma iftirash saja, tinggalkan hadis Abu Humaid. Jadi mana yang lebih afdal dalam kajian kita, yaitu menggabung kedua-duanya. Itu yang afdal. Wallahu a'lam. Selesailah perkara salat sampai sekarang. Mulai dari wudu dulu, salam, dari niat, dan terus
takbir sampai salam sampai duduk sudah selesai, alhamdulillah. Nah, alai beberapa ngaji lain. Nah, tentu ada satu lagi, khusyuk. Nah, ini. Nah, awak kaji selama itu apa? Nak dibaca, apun kerikako. Artinya itu amaliyah lahiriah kita, af'al dan aqwal. Sedangkan salat tidak hanya af'al dan aqwal. Salat itu tidak cukup hanya perbuatan dan perkataan saja, tetapi juga ada amal qalbiyah, amalan qalbu. Nah, amalan qalbu ini disebut dengan khusyuk. Nah, disebut dengan khusyuk. Dan khusyuk itu memiliki peran yang sangat penting di dalam salat. Para ulama mengatakan bahwa khusyuk itu ruknun min arkanis salat. Salah satu rukun. Nah, cuma khusyuk nan termasuk rukun tu khusyuk nan mano, itu yang sering kita abaikan, yang kita tidak kaji. Khusyuk tu rukun. Tapi apanya nan rukun? Seperti apa rukun khusyuk itu? Itu satu. Dia arkan, salah satu min arkanis salat. Yang kedua, khusyuk itu adalah membuat kita memiliki kekuatan dan kecintaan kepada salat. Khusyuk. Jadi kalau ada orang panik salat, adulun ala bosan salat begitu, disebabkan dia tidak menemukan kekhusyukan, sehingga salat itu menjadi beban berat. Di mana kita temukan? Dalam firman Allah, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia itu apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan dia itu isti'anah, minta tolong, itu yang berat. Ada yang mengatakan enggak, marja' dhamir ila aqrab, ilal aqrab. Baliknya kata ganti dia itu kepada yang lebih dekat. Apa yang lebih dekat dengan dia? Yaitu salat. Artinya salat itu berat sekali, illa alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, dari situlah ulama menyimpulkan berarti kekhusyukan membuat salat ini menjadi ringan dan tidak menjadi beban yang memberatkan. Jadi kalau ada hati malih-malih salat berarti tidak khusyuk selama itu, sehingga menjadi beban. Kemudian yang ketiga, khusyuk itu min alamatil iman. Khusyuk itu pertanda orang itu adalah orang-orang yang beriman, setidaknya kesempurnaan imannya. Di dalam firman Allah, orang-orang yang beriman apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, karena itu tidak boleh dipandang enteng khusyuk tersebut. Nah, namun untuk memahami apa sebenarnya konsep khusyuk di dalam salat, nah, perlu kita ketahui dahulu apa makna dari kata khusyuk. Nah, yang dikatakan dengan khusyuk, makna dari kata khusyuk itu adalah khudu'. Khusyuk itu maknanya khudu'. Apa arti khudu'? Tunduk. Khusyuk itu maknanya adalah tunduk. Nah, al-khusyuk maknanya tunduk. Tapi perlu diingat, ketundukan itu ada dua bentuk. Yang pertama khudu' al-jawari, ketundukan anggota tubuh yang lahir. Yang kedua adalah khudu' al-qalb, ketundukan kalbu atau ketundukan hati. Jadi dua makna. Nah, karena itu kalau orang berbicara tentang salat khusyuk, akan terkaji dua ini, kekhusyukan lahir dan kekhusyukan batin. Nah,
Tetapi kalau kita timbang dari dua itu, mana yang asal? Yang asal adalah ketundukan batin. Dari yang asal apa? Ketundukan batin. Kalau batinnya dan tunduk, maka lahiriahnya menurut. Tapi kalau batinnya tidak khusyuk, lahiriahnya akan menampilkan anan ado di dalam kalbu. Atau bolehlah dipakai hadis orang Minang dan lagi yang menunjukkan dan batin. Kenapa? Karena asal dari khusyuk di mana? Qalb. Nah, karena itu tidak berbeda pandangan ulama, al-khusyuk mahalluhul qalbu. Khusyuk itu adalah tempatnya di hati. Sedangkan yang ada di anggota tubuh namanya thamarat, buahnya. Jadi buah kekhusyukan kalbu ada pada anggota yang lahir. Anggota yang lahir menampilkan kepala, tangan, mata, seluruh jasad ini menampilkan kekhusyukan batin kita. Nah, karena itu tidak bisa ukurannya hanya lahiriah. Bahkan tidak sedikit orang yang tunduk secara lahir sebenarnya tidak khusyuk secara batin. Itu dikatakan khusyukul munafik namanya itu. Khusyuknya seorang munafik begitu. Itu bukan kata saya ya. Oh biar apalah memfonis-fonis orang zaman dari itu. Itu kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa kata Hudzaifah ibn al-Yaman? Iyyakum wa khusyu'al nifaq. Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Aku peringatkan kepada kamu sekalian khusyuknya kemunafikan. Faqilalah, ada yang bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa itu khusyuk kemunafikan itu? Qala antaral jasada khasi'an wal qalba laysa bi khasi'in. Dikatakan khusyuk kemunafikan itu apa? Engkau lihat jasad tubuh orang itu khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Itu khusyuk nifaq. Itu makanya orang kalau berlebihan mana gaya dalam salat, hati-hati. Nah, Umar bin Al-Khattab, kalau kita baca tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan juga ada dalam kitab Madarijus Saliki, Umar bin Al-Khattab diriwayatkan pernah mencali orang melampau bana takku kepalanya. Ini salat menakku bana udah. Kata Umar, ya sahib ar-raqabah, irfa' raqabatak. Oi nam punya liye, tagaan liye engkau sete. Kata Umar. Ada dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan ada dalam kitab Madarijus Salikin. Ya sahib ar-raqabah, wahai yang punya leher, irfa' raqabatak, angkat itu kepala engkau sedikit, tinggikan leher engkau. Laisa al-khusyu' fi ar-riqab. Kekhusyukan itu tidak diliye dan ditakwa berkelebihan itu dong. Innamal khusyu' fil qulub, itu kata Umar. Kekhusyukan itu di mana? Nah, karena itu perlu untuk menuangkan dewa bersama bahwa ketundukan lahiriah itu harus seirama dengan ketundukan batiniah. Dan asal dari kekhusyukan ada pada ketundukan kalbu. Nah, jadi kalau demikian apa makna khusyuk di dalam salat sebenarnya? Nah, yang dikatakan khusyuk di dalam salat, hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala mustahdiran liqurbih fayaskunu lidhalika qalbuh wa tatma'innu nafsuh wa taskunu harakatuh
wa yankasiru baina yaday rabbih dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ih wa yaqillu iltifatuhu muta'addiban baina yaday rabbih mustahdiran jami'a ma yaqulu wa yaf'aluhu fi salatihi min awwali salatihi ila akhirih fatantafi bidzalikal wasawis wal afkar ar-radiyah. Agak panjang penjelasan. Yang dikatakan kekhusyukan dalam salat adalah hudurul qalb, hadirnya kalbu. Jadi kan kalbu itu murah mana malala. Itu makanya kalau ke salat ingin mendapatkan kekhusyukan salat, salatlah seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, muwaddi'. Jadi kalau awak kepai berjalan, lah siap-siapkan dadah ya. Assalamualaikum, pai. Itu petunjuk Nabi. Idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in gitu. Apabila salah seorang kamu salat, salatlah seperti orang muwaddi'. Artinya apa? Tinggalkan seluruh aktivitas. Nah di siko sajalah banyak awak tekanai. Solat awak tu menyambi. Aduh lo ibu-ibu sambil menanti Nabi masak, solat awak cahlu. Pakai cahlu lo tu. Nah. Dah nama dia tu. Bos dah memulai ya. Kata tiba celik-celik gulai tu ya. Anak lo suruh. Anak berapa lah main HP-nya. Awak sedang baca Fatihah. Nak kami. Pecah santan boleh kau kan tak diharunya dah. Nah, kenapa Nabi SAW melarang orang salat fi turuqat, di jalan-jalan? Kenapa Nabi SAW melarang salat di tempat-tempat seseorang mudah terseret oleh apa yang dilihat, oleh situasi yang ada di sekitarnya? Karena itu kalau kita lihat di dalam kitab fiqih, banyak adab. Ini adab ya, bukan perkara rukun tadi lagi. Adab orang untuk sholat itu hendaklah menghindari hal-hal yang akan mengganggu. Termasuk diantaranya di depan makanan. Sholat di mungku taidang tu gulai ayam. Nah sedang Allahu Akbar, kucing mangkuk ke situ. Ada mana khusyuk? Ayam si kurun, nah sakariat itu tinggalnya. Nah itu makanya muwaddi', wadah, tinggalkan. Saya dulu, ya tahun berapa ya, ketika masih awal-awal pulang dari Mesir, saya ceramah di Padang ini, cuma saya nggak ingat lagi suraunya ketika itu, diundang orang. Kadang kan sebagian pengurus itu nyoman yang kerencak sama saji nyebutnya. Kok rencak nampak ready itu. Karena itu ada aneh-aneh gaya saji dulu. Pernah masjid lama itu apa enggak? Di depan mihrab itu ada jendela dulu. Ada sebagian masjid yang jendela di depan. Nah coba bayangkan, depan ini jendela, depan itu jendela. Di depan tuh ada jalan pasar. Jalan. Nah, sedang takbir Allahu Akbar. Lalu kawannya menjinjam barang. Apalah di balinya tuh. Nah. Jadi membuat musaji kok bukan hanya arsitek saja yang ditanya. Ulama juga ditanya. Sebab dia bukan hanya sekedar gedung, kalau lah rancaknya menjadi ikon, tidak. Nah itu yang mau sampaikan dulu ketika buat masjid raya. Gitu. Jangan hanya arsitek saja, dari sisi kekuatan bangunan, mungkin dari sisi keindahan, boleh. Tetapi jadilah bangunan itu juga membuat orang khusyuk di dalamnya. Nah, salah satunya adalah, nah menghias juga. So di antara alamat akhir zaman itu adalah zakhrafatul masajid, menghias-hias masjid. Karena itu kalau ditanya ke ulama tentang boleh tidak menghias masjid, sebagian mereka memakruhkan. Nah,
Kalau kadi hias juga, hati-hati. So salah satu alamat yang dinukilkan oleh para da'i banyak. Nanti kita bicara tentang kekuatan hadisnya, tapi dari sisi maknanya memang benar. Tuzakhrifuna masajidakum wa tatafakharuna biha. Kalian menghias, mempercantik masjid-masjid kalian, tetapi kalian hanya berbangga-bangga dengan itu. Artinya apa? Ketika waktu sholat, rami loh hiasan masjid daripada orang di dalam. Nah, ini yang dicemaskan. Nah, jadi dulu pernah saya mengaji, ada kalender di muka. Ana marumi awak ketika itu nampak dan kalau tidak salah kalender Meriam Belina. Masjid di surau. Ada gantung pas setantang Jumat orang. Nah, ada. Allahu Akbar. Nampaklah. Pernah dahulu. Jadi yang buat tegur saja. Pak, iko kalender bawalah ke dalam gua. Kau kena calik surang salah. Nah, tapi rasanya tidak patut ke doko. Kena calik ada awak surang apa lagi di dalam masjid seperti ini. Itu. Jadi menghias masjid perlu bertanya. Kadang kita enak saja membuat kaligrafi. Ada sebagian pengurus yang tidak mau dikecekkan. Pernah satu kali saya singgah di satu masjid. Saya tahu pengurusnya. Dia buat kaligrafi seperti itu. Tapi di lantai 2. Nah kalau orang naik ke atas itu. Salat 2 lantai. Walaupun tidak rutin. Itu kaligrafi itu terletaknya di mana? Di bawah telapak kaki. Walaupun orang mengatakan cuma tulisan. Iya, tapi adab perlu. Kalau bapak-bapak pernah melihat desain Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang sekarang itu. Ketika awal pernah diantarkan ke Majelis Ulama. Saya sidangkan di Komisi Fatwa. Salah satu hiasan yang sekarang itu kan ada kolam di depannya itu. Nah, dahulu ada kaligrafi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Tapi posisinya sama dengan lutut orang. Bahkan di atas telapak kaki sedikit saja dulu. Nah makanya kita sepakat hapus ini. Termasuk juga kadang-kadang yang aneh. Pekerjaan kita entah dari mana dapatnya. Kalau kita membuat mihrab, kadang bergantung nama Allah, nama Muhammad. Tulisan Allah dan Muhammad di muka. Doa tu. Apa itu nang kali calik-calik tarik? Tidak. Nah. Makanya Nabi SAW ketika menemukan Aisyah Ummul Mukminin menutupi dinding kamar beliau dengan qiram, arti qiram itu kain tirai, tirai penutup. Nah, qiram dijadikan oleh Ummul Mukminin Aisyah satarat bihi, dijadikan penutup kamarnya, dinding kamarnya, dan Nabi menghadap salat ke sana. Dan kebetulan di kain tirai itu ada tasawir, ada motif-motif, gambar-gambar. Apa kata Nabi setelah selesai salat? Ya Aisyah, amiti anni kiramaki. Aisyah, singkirkan dari hadapanku kain tirai engkau itu. Kenapa? La yazal, itu tasawir, itu motif-motif, gambar-gambar itu mengganggu apa dalam salatmu. Nah itulah yang dijadikan rujukan oleh ulama bagaimana konsep dasar menghias masjid, apalagi bagian arah kiblat. Makanya ambo sarankan pengurus masjid jangan arsitek yang tanya jo ulama. Kalau tidak ada nanti gaduh wak. Nah itulah gunanya kadang-kadang kalau kita sholat, gunanya ada sutrah. Kalau kita salat sunnah, salat di dinding. Kenapa? Kalau tidak orang lalu lalang lewat di hadapan kita. Cenderung akan mengganggu orang salat. Nah, kembali kita. Jadi, yang dikatakan khusyuk hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Kehadiran qalbu. Cara menghadirkan qalbu itu qat'un ta'alluqiha
Jadi al-qulub memotong segala bentuk kesangkutannya kepada selain apa yang dimaksud disyariatkan dalam salat. Jadi hati itu boleh menyangkut kepada ma'bud, kepada Allah, dan hati itu hanya hadir apa? Ma'ani, makna dan rasa dari yang dibaca dan apa yang dikerajukan. Itu makna. Berarti tersangkut dengan kedai tidak lagi. Tersangkut dengan sambanan dimasak tidak lagi. Stop. Tersangkut dengan cerita kawan tadi dan sebelum masuk ke masjid tidak lagi. Cuma konyol kalau awak pergi ke masjid jangan banyak nak bercerita. Perlulah dengan wibawa. Kan itu ditunjuk. Alaikumus sakinah kata Nabi. Jadi kalau kita berjalan pergi ke masjid, sakinah, tenang. Hendak dari mulai sampai dari rumah sampai ke masjid, dek berkawan-kawan ko, iko bercerita, iko mencerepet, iko mendanga, heboh sadonyo alaki kawan terbaca pula. Sedang solat tekanak sadonyo kata. Itu makanya as-sakinah, tenang. Apa makna, apa maksud Nabi menyuruh kita tenang? Supaya jangan ta'alluqat. Hati awak ko tak sangkut-sangkut di mana-mana. Dan itulah fungsi niat nanti. Jadi niat itu untuk apa? Niat dan takbiratul ihram yang bersamaan itu. Allahu Akbar kan 3. Kata Imam Asy-Syafi'i 3 pekerjaan ini beriringan. Apa itu? Yang pertama niat dalam hati, takbir dan mengangkat tangan. Ketiga itu bersamaan. Itulah yang memutus antara gantungan hati tadi. Stop, tidak lagi berlanjut. Sekarang hati kita hanya bersangkut dengan ma'bud dan awak sambah di dalam solat. Dan makna yang hadir apa? Dan awak baca dan awak kerajuan. Nah karena itu perlu dipelajari apa makna dari bacaan dan apa makna dari perbuatan. Nah itu nanti kita bahas dalam kajian tentang khusyuk salat. Kita lanjutkan dahulu. Mustahdiran liqurbi, yaitu rasa kedekatan dengan Allah itu harus hadir. Jangan setelah berdiri untuk salat jauh juga terasa Allah. Jangan. Fayaskunu lidzalika qalbuh, sehingga kalbunya menjadi tenang. Kalbu dia menjadi tenang. Wa tatma'innu nafsuh, dan damai terasa jiwanya. Wa taskunu harakatuh, dan tenang gerak-geriknya. Wa yankasiru baina yaday rabbih, dan dia terenyuh di hadapan Tuhannya dhullan, karena merasa hina, waftiqaran, dan rasa membutuhkan, wa imanan bihi biliqa'i, dan iman dengan berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang khusyuk apa? Dalam Al-Quranul Karim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu bunyi. Yang katakan orang khusyuk apa? Alladzina yadhunnuna, yaitu mereka yang meyakini annahum mulaqu rabbih, mereka itu berjumpa dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya lah mereka pasti akan kembali. Rasa itulah yang hadir. Nah, kemudian wa yaqillu ittifatuhu, dan akan sedikit sekali dia berpaling-paling dalam salatnya. Jadi orang yang salat khusyuk, tidak mau berpaling-paling, matanya akan tertuju ke tempat sujud yang dia diperintahkan untuk melihat ke sana. Muta'addiban, dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan seluruh makna dari apa yang diucapkannya dan apa yang diperbuatnya di dalam salat. Dari awal salatnya sampai akhirnya. Nah, dengan itu lenyaplah segala was-was, bisikan-bisikan, hembusan-hembusan yang dihembuskan oleh syaitan, dan begitu juga pemikiran-pemikiran yang tidak ada berkait, yang akan menghancurkan kedekatannya dengan Allah, yang akan memutuskan rasa dekatnya tadi itu. Wa hadza ruhus salah, dan inilah ruh dari salat. Jadi kalau orang berbicara tentang ruh, tentang salat, ada jasad lahiriah salat, dan lahwak pelajari. Berapa bulannya tuh?
Nah, kemudian khusyuklah yang menjadi ruhnya. Jadi kalau ada orang solat tanpa kekhusyukan, berarti itu tubuhnya saja menggarik-garik. Tapi ingat, kedua itu tidak boleh dipisah. Sebagian orang yang mengaji ini kadang-kadang dipisahkan. Dan solat itu tidak rukuk sujud. Itu keliru tuh kalau mengatakan begitu. Solat itu jelas ada rukuk sujudnya. Ada sebagian orang solat itu disikuah. Solat panik tungan tunggi isinya. Ambo solat tidak seletik juga pisah aja Allah. Itu tidak ajaran Islam itu. Kalau sebatas itu, dia remehkan af'al dan aqwal, dia remehkan perkataan dan perbuatan dalam salat, kemudian dia pertemunya aspek dia mendekat kepada Allah. Itu kadzib, itu orang itu pendusta itu. So kalau orang betul-betul dia dekat dengan Allah, betul-betul dia tahu siapa yang dia sembah, tidak akan mau meninggalkan, jangankan meninggalkan, melalaikan pun tidak salat. Ada sebagian orang kadang-kadang yang memahami begitu. Nah, tahu si anak disambah. Kalau lajale duduk menyembah dan si anak disambah, ada perlu rukuk sujud. Itu tidak kaji itu. Yang seperti itu. So kalau orang mengaku ahli ma'rifah, tidak ada orang yang sedalam ma'rifahnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbicara khusyuk, tidak ada orang yang melebihi kekhusyukannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbicara dalil, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Al-Quranul Karim, karena itu kalamullah. Nah, kalau kita lihat kalamullah, jangankan dalam keadaan lapang seperti ini, dalam perang pun tetap diperintahkan salat dengan kaifiat sebatas kemampuan. Kan ada ditunjukkan salat dalam keadaan khauf. Nah, kalau dalam perang saja disuruh salat, ini tak parang lah. Ya kecekan nyolah tahu si anak disambah di mata gak menyembah apa dipasambahkan, tidak perlu rukuk sujud. Itu kesesatan itu. Nah, sebagian jemaah dulu nanti aku yo sebenarnya kaji selama kau ngaji Quran dapet kaji nanda terdengar dari orang tentu yo. Kalau ulama dan namanya majian seperti itu, karena itu bukan kajian dalam Islam. Tapi kalau maknanya adalah mempertahankan kedekatan dengan Allah, tidak hanya berhenti dengan salam, itu benar itu. Jangan sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas dari pintu tu, lupalah anak dikecekkan tadi. Jangan. Kalau itu ini maksud benar. Tapi kalau mengatakan cukup dan di dalam dan di luar tak perlu, Allah hanya mencalik dan batin awak, anak ada dalam qalbu, itu memperalat hadis dan ayat. Itu tidak benar, tidak begitu cara memahaminya. Yang saya ingatkan betul. Jadi karena itu, kedua sisi ini tidak boleh dipisah. Kekhusyukan lahir dan kekhusyukan batin, itu dua yang harus bergabung. Kalau orang mengistilahkan bagaikan mata uang. Dua sisi kirinya kalau taingkek cie, tidak lakunya lah. Nah karena itulah makanya ulama memasukkan khusyuk di dalam salat itu sebagai apa? Sebagai ruknun min arkan. Jadi tidak ada arti kekhusyukan batin kalau lahir tidak. Tidak ada arti kekhusyukan lahir kalau batin tidak. Nah begitu kira-kira mereka menempatkan. Setidaknya tidak ada kesempurnaan kekhusyukan lahiriah kalau tidak hadir kekhusyukan batiniah. Nah karena itu alamat orang yang khusyuk. Nah itu apa yang dimaksud, apa tandanya? Nah, mari kita lihat. Kalau kita berbicara tentang kekhusyukan salat, setidaknya ada dua yang terkait penting kalau kita berbicara kekhusyukan salat. Nah, yang pertama ta'alluq terkait dengan qalbu insan. Jadi nanti kita bicara khusyuk, qalbu harus dahulu dibicarakan. Yang kedua, ya ta'allaqu bil ilmi, dan berkait dengan ilmu. Ini dua itu penting. Satu qalbu, yang kedua ilmu. Apa yang dikatakan bersangkut dengan qalbu?
Karena khusyuk itu adalah buah dari iman. Orang yang semakin tipis keimanannya, semakin sulit menemukan kekhusyukan. Orang yang semakin kokoh imannya, semakin tebal imannya, semakin mudah dia mendapatkan kekhusyukan. Makanya tadi dikaitkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa khusyuk itu berkait erat dengan keyakinan akan kematian dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, karena itu kalau orang yang ingin mengejar kekhusyukan, ingin mencari, apakah harus dikejar? Apakah harus dicari? Iya. Karena khusyuk itu memiliki dua sisi. Sisi ikhtiar dan sisi minnah atau fadlun minallah. Jadi khusyuk ada dua sisi. Ada sisi ikhtiarnya, awak bau sawo. Yang kedua ada sisi anugerahnya. Jadi kalau orang mencari kekhusyukan harus tempuh jalan-jalan untuk mendapatkannya. Itu contoh cara mendapat. Yang pertama, pakai peralatan salat yang rapi dan indah. Itu bagian dari mencari khusyuk. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Makanya di antara petunjuk Nabi SAW, seseorang harus mempersiapkan ada pakaian untuk salatnya dan ada pakaian untuk dipakai. Nah, di awak dua sisi kau tidak berimbang. Bama kau tidak berimbang, ambo menduga, entah salah dugaan ambo, wallahu a'lam. Baju nan ibu-ibu pakai pe mengaji kau, bisu anda aku pakai lagi, pulang rumah masuk cucian. Tapi ado, ndak mungkin nan disiko ndak ado. Ado nan mukena sekali hari rayo tapi ayah. Nah, indah aja taruh lah indah. Sejadah entah baunnya lah baun apa kejo. Nah, kalau di Bali lah semprot sejadah, tapi apa ndak jual, namun ndak jual itu, jadi ndak komersial. Alah salahnya di harum terbau. Tempat solat kita itu segar kalau di rumah. Pakaian solat kita itu enak, baunya nyaman. Papa doanya sebagian kalau diangkat pecinya tuh mabuk dia. Baju untuk ke pasar sekali pakai dicuci. Untuk sholat 6 bulan ini. Ini bagaimana ini? Tuh tanya lo kamu ya, baca khusyuk sholat tu ya. Bahala kamu nunjuknya lagi. Dia sendiri tidak mau berusaha untuk mencari. Itu pertama. Itu contoh. Berarti khusyuk itu ada unsur ikhtiariyah, unsur usaha. Nah, yang kedua ada unsur anugerah. Makanya wa berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a. Kamu gitu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, berikanlah aku hati yang khusyuk. Berarti khusyuk ada dua sisi. Ada sisi yang harus usahakan, ikhtiarkan. Ada sisi yang harus minta. Tetapi tahu tak ba'a adab meminta ke Allah? Adab meminta ke Allah itu adalah tidak putus berikhtiar. Jadi tidak benar ketika seseorang hanya berdoa saja, tawakal saja, tapi tidak berusaha. Makanya orang datang kepada Nabi membawa unta. Kemudian dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, iku untuk kombo kabehkan dulu baru ambo tawakal, atau ambo lapian saja tawakal saja ambo. Kece Nabi kabehan untuk engkau dulu baru tawakal. Nah, sama ada orang melatan oto, koto kombo tawakal saja kebuyan kunci dia salah sikun. Dalam mumunya tu. Perlu mau balik kunci stangnya, balik kunci stangnya, kunci elok-elok rapi. Setelah itu baru tawakal ke Allah. Nah, itu maknanya ada sisi ikhtiariyah.
Itu adab kalau awak meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Sama aja orang ingin dapat rezeki, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an. Rezeki yang selapang-lapangnya. Tapi seretanya lalu saja. Duduk-duduk saja. Oke, itu rezeki ketibanya. Walaupun saya sering mendengar ceramah, tapi itu kadang-kadang ceramah itu kadang disalahfahami oleh orang, perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, tapi kadang tidak diulas. Apakah itu makasih Imam Malik awak duduk saja? Nah, itu ketika belum mengajarkan sisi-sisi keimanan. Bukan berarti belum menafikan ikhtiar, kan terjadi perdebatan. Kayak Imam Syafi'i ceritanya begitu. Nah, seseorang tu mendapat rezeki kalau nya bau sawo. Nah, kayak Imam Malik, kalau Allah akan bagi rezeki nak bau tibo je. Akhirnya Imam Syafi'i mencuba membuktikan usahalah dan akan mendatangkan rezeki. Painya ke pasar, nyoba karajo, dapat nyupah. Nah, ketika dapat upah tadi, takana guru. Imam Malik kan guru Imam Syafi'i. Kurma. Woi, rencak-rencak kurma. Akhirnya tiba ke Imam Malik. Kau Imam, kan karena bau sawo mau dapat kau. Ikulah jasa. Rezeki dituntunkan Allah ketika wak bau sawo. Nah, kau makanlah dengan kau sebagian. Ya kecai Imam Malik kan batu aja ambo tu. Mau nak ada mengada dapat saya dari kau. Ini. Tapi sebagian orang memutar kesimpulannya dan keliru. Ini maknanya apa? Imam Malik ingin memberikan penjelasan ikhtiar itu perlu. Tetapi ketahuilah bahwa ikhtiar itu adalah sebagai bukti bahwa menjalankan ijtihad, usaha, tak doa berharap, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Itu maksudnya. Jangan supaya apa? Supaya jangan awak memutihkan kaji. Kalau ndak bekerja awak ndak kena apa-apa. Kan banyak orang namanden gini. Banyak orang namanden. Kalau ndak den dulu, bekolah den doa. Nah, kalau ndak den, kalau ndak den. Kalau Allah tidak memberikan taufik, apakah ikhtiar itu akan sampai kamu kasihnya? Enggak. Jadi itu maksudnya, bukan berarti barantilah bahwa duduk seserupa ambo terima rezeki, tidak begitu maknanya. Nah, sebagian orang kadang keliru menangkap cerita itu. Imam Malik ingin menjelaskan bahwa harus berdampingan. Allah Maha Kuasa, kapan saja dia memberi. Kadang Allah bisa menunjukkan bahwa dia Razzaq, kadang tanpa sebab. Banyak terjadi dalam hidup. Ikut yang dicari rupa lain dan dapat. Nah, itulah maknanya. Itu makanya sebagian orang mengatakan bapantang nawak di dunia aku, jo dunia aku, ndak kurang ke jatah wan. Rakus nawak jo dunia aku, ndak ke bertambah ke jatah wan. Bisa tak difahami itu? Orang rakus benar, barang kok bodohnya orang meliang. Kalau kejatahinnya, indahnya jo meliangnya, kecibonya. Tapi kalau ndak kejatahinnya, 3 harinya meliang ndak dapat gitu. Nah, tapi nyolah menempuh ikhtiar yang sasih. Lah ditempuhnya ikhtiar yang sasih, yang keliru yang dia ambil. Padahal jatah dia telah ada. Makanya dalam hadis katakan, lan tamuta nafsun hatta tastawfa. Belum akan mati seseorang sampai dia mendapatkan utuh apa yang dia akan peroleh dalam dunia ini. Ini makanya ketika orang mengajarkan zuhud laju dunia aku, nyosangko zuhud wak mawak ke dapat ndak. Awak ndak amuh ju dunia aku, kalau itu kekan kadape awak di dunia tibo juga. Min haitsu la yahtasib. Jadi karena itu tugas awak berjalanlah di jalanan ditunjukkan dek syarat. Bau sawo namanya ajmilu fit talab. Kami itu kata Nabi. Jangan tagagih bana meminta, elok-eloklah meminta ke Allah. Setiap orang ko lah dua jatahnya.
Walan tamuta nafsun, belum akan mati seseorang hatta tastawfa rizqah, sampai sempurna rezeki telah dipulihkan itu. Nah, jadi jangan tekaja, tak usah terabas kiri, terabas kanan. Nanti orang tak kuntu awak, nanti awak tak kuntu orang. Itu harus diyakini, itu bahagian itu yang dia. Nah, kembali kita. Jadi ada yang berkaitan dengan qalbu, ada yang berkaitan dengan ilmu. Kenapa ilmu? Kalau qalbu tadi jelas. Karena disitulah letak iman. Imanlah yang menjadi apa? Menjadi cahaya, menjadi ukuran sebagai taujih, arahan apa yang disembah oleh seseorang. Nah, kalau dia memiliki iman yang kokoh dan kuat, semakin mudah dia untuk mendapatkan kekhusyukan. Ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmulah yang menuntun dia untuk melakukan apa yang diinginkan dan yang diperintahkan, yang disenangi, yang disukai oleh Allah yang disembahnya. Tidak ilmu tidak bisa. So ibadah tidak karangan kita. Ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah. Tanda orang tunduk itu mematuhi segala perintah dan larangannya, terlepas dari suka dan tidak suka dia. Jadi itu memberi ibadah. Jadi kalau ada orang menjalankan yang ketujuh deknya saja, itu sedang tidak beribadah dah. Itu sedang menyembah syahwatnya tu. Nah, yang dikatakan hamba yang beribadah, melakukan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan, menempuh yang diredai, menjauhi yang dibenci oleh Allah, terlepas dari suka dia tidak suka. So kalau nyo suko baru nyo kerajaan, siapa nyo patuhi ketika itu? Dirinya. Nah itu berhati-hati itu. Sebagian orang terkadang hanya menjalankan ibadah yang ketujuh. Nah, apa yang akan mengawal kita supaya kita tetap berjalan di jalan syariat? Ilmu. Banyak orang yang tidak ada ilmu. Abu coba besu orang pergi ke Mekah, tiba di situ, cium-ciumnya di tiang Ka'bah. Nah, ketika tanya apa kok beritu tadi, nampak orang buya asik loh itu rasanya asik dah. Nah, berarti orang itu sedang tidak dituntun dengan ilmu. Padahal kalau tanya kepada ilmu, kepada orang yang berilmu, ada perlu bekakok dari Ka'bah itu. Ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yamaniyai. Rasulullah tidak ada menyentuh Ka'bah itu melainkan dua rukun itu saja. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Nabi tidak ada melengkatkan dirinya ke dinding Ka'bah melainkan multazam. Lebih dari itu tidak ada. Apa lagi mencuki-cuki dinding Ka'bah untuk kebuka jimek pulang-pulang. Nah, tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka sedang terseret oleh apa? Oleh apa yang dilihat dan memperturutkan syahwat mereka. Rasu kayu nama itu. Lihat orang. Ada contoh dulu. Ada ibu bangga cerita. Weh, yang mau dapat rahmat benar tadi. Rahmat. Kadang-kadang rahmat dapat. Betul. Lama mau nak mencium menjara sesuatu. Tu, tadi yo dapat benar. Baca ruanya. Tiba seorang kadang. Nah. Nyo gendong nyo angkit nyo bawa ke sini. Dapat bawa di pintu. Di mungko ajar sesuatu. Bawa cium. Nyo kawal bawa. Nyo gendong lo bawa keluar balik. Kok orang jo syahwatnya, ndak malunya, nyo digendong ndak ada lakinya. Nah cerita lo ke orang tu, anak laki nak duduk sebelahnya andi lah, galak lah mendengar. Nah, bini wak digendong orang galaknya. Itu kan aneh kerajaan. Kenapa hal-hal seperti itu terjadi? Ilmu. Nah di dalam salat juga seperti itu. Kalau kita tidak dituntun oleh ilmu, maka tidak akan mungkin khusyuk. Lahiriah tidak mungkin khusyuk. Coba lihat. Bara hebohnya orang. Berbunyi dah. Nyapa dia saja. Dan imam lah sasek dek bacaan dek mendengar dendang apa ini. Nah, dan orang sabari je nyo lah mengutuk satu dek ikut lah.
Nah, ilmu. Nah, kalau nya tahu, boleh tak nyambil? Kan darurat. Selama tak disengajanya keluar matian. Tapi jangan dijawab lalu. Kau ada orang ngechat dan sedang solat matian. Batal solat. Ilmu. Jadi karena itu ketika kita berbicara khusyuk, ada dua yang tersangkut di sana, yaitu yang pertama adalah qalbu, yang kedua adalah ilmu. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, khusyuk di dalam salat ada 4 macam. Hari wala habis acaranya itu. Ya lawa sambung lah minggu muka. Jadi sampai 5 kajiwa khusyuk ada 4 macam. Karena di dalam salat itu nanti mulai dari niat pertama dan seterusnya. Sekarang kita cukupkanlah sampai di sini dulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.